Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Syekh Ahmad Ibn Zain Ibn Alawi Al-Habashi rahimahullah fi kitabih Ar-Risalah Al-Jami'ah, wa amma az-zakatu fahiya rabi'u arkanil Islam. 6. Zakat adalah rukun keempat dalam al-Islam. Sudah kita sebutkan kemarin definisi dari az-zakat. Kata beliau rahimahullah, fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha. Maka wajib atas muslim, seorang muslim, mengetahui jenis-jenis jenis-jenis harta yang wajib atasnya. Baik. Ini maksudnya di sini seorang muslim pertama-tama harus mengetahui dulu apakah ada dari hartanya yang kena zakat atau tidak. Apakah dia memiliki harta zakawi atau tidak. Kalau dia punya, selanjutnya dia cek apakah harta saya memenuhi syarat atau tidak. Karena bukan syarat syahnya zakat, bukan syarat wajib zakat itu al-bulugh, bukan. Hatta anak kecil, bayi sekalipun, kalau dia punya harta yang memenuhi zakat, maka anak bayi ini wajib mengeluarkan zakat, di mana dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Misalnya seorang anak bayi, bapaknya meninggal, dia mendapatkan warisan harta yang banyak, dapat harta warisan, maka bayi ini setiap tahun harus mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakatnya oleh walinya atau yang bertanggung jawab mengurusi hartanya. Nah, sekarang kata beliau, wahia, apa saja harta-harta zakawi itu, apa saja harta yang terkena zakat, supaya setiap orang mengecek, setiap muslim mengecek apakah saya punya harta zakawi atau tidak. Wahiyan na'amu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wal ma'dini wal mu'asyarat wahiyal hububu was thimar. Yang pertama an-na'am, binatang ternak, hewan ternak. Wan naqdan, dua mata uang, dinar dan dirham. Kalau kita sekarang di Indonesia rupiah, mata uang rupiah, jadi uang. Yang ketiga wat tijarah, perdagangan. Yang keempat war rikaz. Apa rikaz? Barang, bukan barang temuan, harta karun dari zaman jahiliyah. Kalau barang temuan luqatah. Wal ma'din, barang tambang, hasil barang tambang. Wal mu'asyarat, dan barang-barang yang dikeluarkan 1/10. Dari kata losyur. Apa itu al-mu'asyarat yang dikeluarkan 1/10 atau 1/20? Wahiyal hububu was thimar, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Baik. Nah, maka setiap orang melihat, kalau dia seorang peternak, berarti harta saya ada masuk di sini nih. Naam. Selanjutnya dia tinggal mengecek apakah hewan ternak yang saya miliki terpenuhi syarat wajib zakat hewan ternak atau tidak, kan begitu. Saya punya uang di rumah, tinggal dia cek uang saya ini memenuhi syarat syah zakat atau tidak, dan demikian seterusnya. Saya seorang petani, ada sawah, tinggal dia cek apakah memenuhi atau tidak. Yang pertama kata beliau, fala zakata fima siwan na'amis sa'imah. Di sini beliau membahas zakat, subhanallah, sangat simpel. Beliau merangkum, dan ini memang sangat bagus untuk awal, pemula. Kata beliau, fala zakata fima siwan na'amis sa'imah. Beliau bahas yang pertama dulu, an-na'am, hewan ternak.
hewan ternak mana, jenis apa yang yang masuk barang zakawi, harta zakawi. Karena barang ternak banyak, yani yang dipelihara oleh orang itu banyak. Nah, kata beliau, untuk na'am, untuk hewan ternak, la zakata, tidak ada zakat, fima siwa, tidak ada zakat pada hewan selain an-na'amis sa'imah, ya, binatang ternak yang digembalakan. As-sa'imah dari kata as-saum, saum artinya digembalakan. Ayam dipelihara, ya, tapi tidak digembalakan, kan begitu. Kuda dipelihara, digembalakan, tapi tidak dikenai zakat zaman Nabi SAW. Ya, tidak dikenai zakat zaman Nabi SAW. Ada kuda digembalakan, tapi tidak dikenai zakat di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena dipakai berjihad. Di antara alasannya, di antara hikmahnya. Nah, selain daripada itu, maka wajib kena zakat. Karena itulah hewan ternak yang digembalakan ada 3 secara umum. Yang pertama, onta dengan semua jenisnya. Yang kedua, sapi dengan semua jenisnya, termasuk kerbau, dan yang ketiga adalah apa? Kambing dengan semua jenisnya, termasuk domba. Ya, jadi kalau mau dirinci ya 5 ya. Onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Ini saja. Selain daripada 5 hewan ini, maka tidak ada zakat padanya. Baik. Ini syarat untuk an-na'am, untuk hewan ternak. Ya, ini dia harus saum, dia harus digembalakan. Artinya, walaupun dia onta, sapi, kambing, tapi kalau tidak digembalakan, maka tidak wajib zakat. Apa itu digembalakan? Apa itu saum? Dibawa, digiring ke padang rumput atau yang semacamnya supaya makan sendiri. Itu saum. Jelas ya? Itu saum. Artinya kalau hewan tersebut onta, sapi ataupun kambing, dia tidak digembalakan, tapi rumput dibawakan, mereka dikandangi, dikasih kandang, baru dibawakan makanan, ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena tidak digembalakan. Karena tidak digembalakan. Jadi hewannya di kandang, kita yang bawakan makan ke kandangnya. Ini tidak digembalakan namanya, tidak ada saum padanya. Maka ini tidak wajib zakat. Nah, kemudian as-saum ini harus sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kapan misalnya cuma 11 bulan, maka tidak wajib zakat. Ya, 1 tahun 12 bulan ya. Anggaplah misalnya 11 tahun berturut-turut saya kasih makan. Saya gembalakan. Pas bulan ke-12, karena satu dan lain hal, misalnya khawatir hilang, ada serigala dan semacamnya, saya kandangkan saja, saya bawakan makan ke kandangnya. Jadi 11 bulan saya gembalakan, 1 bulan saya kasih makan di kandang, maka ini tidak wajib zakat. Tidak wajib apa? Zakat. Karena as-saum harus sepanjang tahun. As-saum harus sepanjang tahun. Baik. Udah ya? Ini syarat yang berkenaan dengan an-na'am. Kemudian kata beliau, wa yushtaratu al-haulu laha. Nah, dipersyaratkan juga haul pada binatang ternak. Haul. Yani haulnya dimulai sejak kapan terkumpulnya nisab. Haul dimulai setelah terkumpulnya nisab. Di mana haul dari
di mana haul dari anak-anak yang lahir dari induk itu mengikut ke induknya, misalnya dia pelihara kambing misalnya, saya nggak tahu seberapa cepat perkembangan kambing ya. Dia misalnya pertama kali beli 5 ekor kambing saja, ya, ada pejantan, ada betinanya, 5 ekor. Ini belum dihitung haul, belum. Berapa bulan ke depan? Berapa pelihara kambing? Hah? 6 bulan, oke. Satu kali melahirkan berapa biasa? Satu atau 2, baik. Udah ya. Dari 5 ekor. Nisab kambing paling minimal berapa? Hah? Berapa ekor kambing baru kena zakat? Hah? Masa belum juga? Sudah. Tidak mungkin dari bahas asal nisab di zakat. Hah? Berapa? 40. Taib. 5. Berapa tahun dong? Oke lah, taib. Anggaplah ya. Nanti misalnya 5 tahun ke depan. Ya, itu saja. 5 tahun ke depan dapat, anggaplah misalnya tanggal, ambil 1 Muharram saja. 1 Muharram ini anggaplah 1440 Hijriah. Salah. Ini 1445 Hijriah misalnya ya. 1 Muharram. Baik, di sini terkumpul dia punya 40 ekor. Ingat 40 ekor ini bawaan ini ya. 5 ini berkembang. Jelas? Berkembang. Kalau dia beli hewan baru setelahnya, maka dia haulnya berbeda. Jelas? Kalau dia beli hewan baru setelahnya, maka haulnya apa? Berbeda. Kalau sebelumnya di sini dia beli, tidak masalah karena belum cukup nisab. Ya, misalnya di sini dia beli, dia masukkan, dia tambah 5, beli. Bukanlah misalnya di sini sudah jadi 20, tapi ditambah lagi 5, berarti 25. Yang 5 ini digabung, nggak ada masalah. Karena belum sampai apa? Haul. Jelas? Tapi setelah sampai 40, nanti di tengah-tengah dia ada beli hewan, bukan peranakan dari 40 ini, maka apa? Haulnya tersendiri. Haulnya apa? Tersendiri. Jelas? Haul al-aulad yatba'u haula ummi. Adapun keturunannya, anak-anaknya itu mengikut ke haul ibunya. Jadi kalau ini 40 ekor melahirkan yang lahiran ini tidak dihitung haul yang baru, enggak. Diikutkan ke haul induknya. Jelas? Baik. Sudah. Berarti 1 Muharram 1455 Hijriah. Ini haulnya dimulai dari sini. Jelas ya? Kemudian haul artinya setahun. Selama sampai 1 tahun ke depan, 1 Muharram 1446 Hijriah, berapapun jumlahnya setelahnya, yang penting tidak kurang dari 40, maka wajib zakat. Misalnya anggaplah jadi 60, misalnya 60 ekor salam, maka dia wajib keluar zakat dari 60 ini. Baik.
Ya, ini haul setahun. Dan ingat setahun dengan terpenuhi syarat tadi saum. Jadi saumnya juga setahun, mengenai tadi ya. Digembalakan harus setahun penuh. Kalau cuman kurang-kurang berapa hari kambing bisa tidak makan atau sapi biasanya kalau tidak makan? Ada tuh sapi kambing berapa hari biasanya tahan tidak makan? Apa misalnya saya tidak tahu ya malah. Apa misalnya 10 hari misalnya ya? Saya tidak tahu ya. Oh, apa kurang daripada itu? Kalau misalnya dia gembalakan setahun kurang 10 hari, ya 10 harinya di apa namanya? 10 harinya dikandangkan, maka tetap wajib zakat. Kalau cuma kurang begitu saja, yakni kurang beberapa hari yang mana normalnya beberapa hari itu kalau tidak makan masih bisa hidup. Nah, gitu. Kalau kurangnya seperti itu tidak masalah. Tapi kalau kurangnya 1 bulan, kayak tadi 11 bulan digembalakan, 1 tahun 1 bulan di kandang, maka ini apa? Tidak memenuhi syarat saum. Baik. Kemudian wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tijarah. Demikian pula dipersyaratkan haul pada mata uang dan perdagangan. Nanti kita sebutkan ini. Dilihat ya, beliau sebut kesimpulan. Untuk haul itu hanya berlaku pada 3 jenis zakat, yaitu hewan ternak, uang dan perdagangan. Itu saja. Selain dari 3 ini tidak dipersyaratkan haul. Wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa' an-nisabu aidan. Dipersyaratkan pada jenis-jenis ini semuanya nisab. Kalau nisab ini syarat untuk semua zakat. Tidak ada zakat yang tidak ada nisabnya. Karena zakat dibebankan kepada aghniyaihim, orang kaya. Jadi harus sampai pada batasan kaya, ada nisab. Baik. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kambing, berkenaan dengan hewan ternak, syarat yang pertama apa? Dia harus saum. Ya kan? Saum kulla sanah. Atau jami' as-sanah, sepanjang tahun. Syarat yang kedua haul, syarat yang ketiga nih nisab. Ini kalau kita mau tarik kesimpulan dari beliau. Jadi an-na'am, zakatu an-na'am, zakat hewan ternak. Syaratnya ada 3. Pertama sebelum tadi apa? As-saum, jami' as-sanah, sepanjang tahun. Yang kedua al-haul, dan yang ketiga nisab. Ya. Ya. Nah, nisab ini berbeda-beda kan? Untuk al-ibil minimalnya 5 ekor onta. Al-bakar dan al-jamus, kerbau minimal 30 sapi. Untuk apa namanya al-ghanam dan juga al-dha'an, domba 40 ekor. 40 ekor. 5 ekor onta keluar 1 kambing. 5 sampai 20 itu kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20 masing-masing ditambahkan 1 ekor kambing. 5 ekor onta keluar 1 kambing, 10 keluar 2, 15 ekor keluar 3, 20 ekor keluar 4 kambing. Keluar onta dimulai dari 25 ekor onta keluar 1 ekor onta bintu makhad. Bintu makhad itu umur setahun. Nah, perhatikan umur-umur hewan ternak ini semuanya pakai komaria juga, yes?
hitungan qamariyah umurnya, bukan apa miladiyah. Bukan kalender Masehi. Ini umur 25. Kemudian 25 ekor keluar 1 ekor onta umur 1 tahun, bintu makhab. Dan asalnya zakat yang dikeluarkan semuanya betina, bukan jantan, itu asal. Kecuali pada beberapa yang dikecualikan oleh para fuqaha. Maka asalnya yang dikeluarkan, makanya dalam hadis dikatakan bintu makhab, bintu labun, ya. Jadi onta perempuan, onta betina, onta betina. Jadi 25 ekor keluar 1 ekor onta. 36 keluar 1 ekor onta usia 2 tahun, bintu labun. Kemudian 36 ke 25. Berapa kemarin? Belum sih. Ya itu yang ini bisa yang saya belum satu onta ya. 6. Baik, belum pernah kita sebutkan. Lemari catatannya. Saya kalau lupa ya, 36. Jarang ini sih, jarang onta jadi. Iya. Nggak bahasa. Ada di Indonesia orang punya 36 ekor onta. Iya. Jadi nggak bahas. Nantilah kita ini kan untuk onta. Saya jarang ini karena ini saya jarang onta. Baik. Perhitungan sapi dengan kambing itu gampang sekali. Ya. Sapi itu dimulai 30 sapi keluar 1 ekor sapi umur 1 tahun. Iya. Namanya tabi. Tabi dikatakan tabi karena dia tabi'a ummahu, masih mengikuti induknya kemana-mana. Jadi 30 ekor sapi keluar 1 sapi betina umur 1 tahun. Ya. 1 ekor sapi umur 1 tahun. Di atasnya 40 ini keluar, ini 30 ekor keluar 1 umur 1 tahun. Ya, umur 1 tahun. Di atasnya 40 ekor ya keluar 1 tapi yang umur 2 tahun, ini umur 1 tahun ya, namanya apa? Saniyah. Sudah? 30 ekor sapi keluar 1 ekor umur 1 tahun. Dia punya 40 ekor sapi keluar 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya tinggal kelipatan 30-40. Dicari yang paling mendekati, tinggal kelipatannya saja. Misalnya kalau dia punya 50, berapa? Tinggal kelipatan 30 sama 40, kali kalian 3 sama kali kalian 4. Nah, ya kan? Kalau dia punya 50 ekor sapi, ayo, berapa? Yang mana yang paling mendekati? 40. Berarti masih 1 ekor sapi keluar umur 2 tahun. Kalau dia punya 60 ekor sapi, yang mendekati atau yang pas yang mana? Nah, berarti 2 ekor umur 1 tahun. 30 kali 2 kan? 60. Berarti dia ke sini. 2 ekor umur 1 tahun. Jadi yang dikali lipatkan yang jumlahnya umurnya tetap. Jadi kalau dia punya 60 itu 30 kali 2. Berarti apa? 2 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau dia punya 70 ekor berarti kalau dia punya 70 ekor yang keluar berarti ya 2 ekor. 2 ekor. Ini 70 kan 40 tambah 30. Berarti 2 ekor, 1 ekor umur 1 tahun, 1 ekornya umur 2 tahun. Kalau dia punya 80 ekor berarti 40 kali 2, 4 kali 2 8 kan? Berarti yang keluar 2 ekor sapi umur 2 tahun.
dan demikian seterusnya. Tinggal kelipatan 3 dan 4. Untuk kambing 40 sampai 120 keluar satu kambing. 40 sampai 120. Ini keluar satu kambing. Satu dua satu sampai 200 keluar lagi berapa? Keluar 2 ekor. Satu 121. Kok jadi 6 sih? 121. Kemudian 201 sampai 300. Ini keluar berapa? Bukan keluar 2, keluar 1. Artinya 1 tambah 1 begitu ya. Tidak apa-apa sih. Berarti ini kalau dikeluarkan lagi 1, keluar ini 1. Ini salah 1. Kemudian setiap kelipatan 300, kelipatan 100, 301 sampai 400 keluar 1. 401 sampai 500 keluar lagi 1. Kali ini diakumulasi ya. Akumulasi. Jadi kalau dia punya 500 ekor, berarti keluar 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Akumulasi. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia punya 300, berarti 1, 2, 3. Kambing yang keluar ini umurnya 2 tahun. Kalau dia keluarkan kambing 2 tahun. Kalau dia mau keluarkan domba, karena kan domba dengan ini digabung nisabnya ya. Saya lupa jelaskan di nisab tadi. Sapi dengan kerbau digabung nisabnya, dihitung. Dia punya 20 sapi, 20 kerbau ya, genap 40. Masuk kena zakat. Kalau dia mau keluarkan kambing, maka umurnya minimal 2 tahun. Qamariyah, tahdidiyah, pas. Kalau dia mau mengeluarkan domba, maka 1 tahun. Paling sedikit, usia paling kecil 1 tahun. Kalau domba. 6. Nah, ini selesai berkenaan dengan nisab zakat an-na'am. Ya, di sini beliau tidak menyebutkan sama sekali zakat apa namanya? Tidak menyebutkan zakat apa ya, berapa yang dikeluarkan dari an-na'am. Tunggu dulu, saya baru ingat. Betul di ini bukan ada ya? Ada nggak perdagang hewan ternak? Yang ada, iya ada, tapi di matan kayaknya nggak ada ya? Atau apa cuma disinggung begitu? Beliau tidak jelaskan detail. Beliau fokusnya ke zakat pertanian ya. Saya katakan waktu itu karena penduduk di Yaman, di negeri penulis ya Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, jarang ada jarang ada hewan ternak. Beliau fokusnya ke biji-bijian itu, makanan pokok, karena itu yang paling pertanian yang besar di Yaman. Taib lebas. Udah, ini selesai pembahasan zakat hewan ternak. Itu dulu insyaallah. Soal?
sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.